Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, segenap peserta pengajian, hadirin ya, pengajian Ahad pagi Islamic Center Madiun rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tiada putus-putusnya dianugerahkan buat kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sebab bersyukur ini bukan perkara yang mudah. Allah Ta'ala menyatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat pandai bersyukur. Mudah-mudahan yang sedikit itu termasuk kita. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang pantas kita syukuri. Bapak Ibu sekalian rutin hadir di pengajian Ahad pagi ini. Saya melihat muka-muka yang beberapa bulan yang lalu saya lihat, sebelumnya saya lihat ya. Ini artinya peserta pengajian ini banyak yang sudah rutin ya, selalu hadir setiap Ahad pagi di tempat ini untuk ngaji. Sudah menjadi amalan mudawamah mingguan ya, jadi ngaji Ahad pagi di Islamic Center Madiun sudah menjadi amalan mudawamah mingguan ya. Apa itu amalan mudawamah ya? Bapak Ibu sekalian, amalan mudawamah itu adalah amalan yang sudah menjadi kebiasaan. Ahad pagi mesti ten niki. Ya. Jadi kalau Ahad pagi ada yang mengajak untuk acara yang lain, sudah berani mengatakan ngapunten saya waktunya ngaji. Ya. Jadi agenda yang lain itu ya disisihkan, ya disisihkan. Ono sik ngejak pit-pitan ngapunten nggih, nek Ahad pagi mengke bar pengaosan nembe pit-pitan. Ning jam 6 jam 7 niku papane wonten Islamic Center. Nah, itu kalau sudah rutin ya selalu begitu menika ya jadi amalan mudawamah ya. Perlu waktu yang lama
untuk menjadikan suatu amalan itu menjadi amalan mudawamah. Kalau hanya baru datang sekali belum mudawamah, 2 kali belum mudawamah, ya. Sebulan belum mudawamah, ya. Tapi kalau sudah tahunan, ya, sejak tahun yang lalu Ahad pagi mesti di sini, itu artinya sudah mudawamah. Ya. Nek sek harian, ya, tiap hari dilakukan, ya, menikah untuk menjadi mudawamah perlu 90 hari. Amalan yang dilakukan harian, di bulan baleni diulang-ulang, ya, sampai 90 hari itu akan menjadi mudawamah. Nah, amalan yang sudah mudawamah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu akan direkam di dalam otak kita. Jadi mungkin ada yang baru hadir sekali pagi ini di pengajian ini. Otak sudah membuat rekaman Ahad pagi di Islamic Center. Minggu depan diulangi, ya, rekamannya makin kuat. Berikutnya lagi diulangi, menika akan merubah fisiologi otak. Jadi struktur otak kita, fisiologinya itu sudah ada gambaran Ahad pagi di Islamic Center, tapi gambarannya masih kabur-kabur. Nek pun setahun, ya, setahun itu belum 90 kali ya, baru 52 kali, ya. Nah, kalau sudah diulang-ulang 90 kali berarti 2 tahun lah, ya. Kok selalu hadir, ya. Menika otak kita itu sudah mengalami perubahan bentuk, perubahan anatomi. Yang di situ sudah ada agenda Ahad pagi tempatnya di Islamic Center. Nah, itu nanti akan dibawa sampai mati, Pak. Jadi kalau Ahad pagi dijak ke acara yang lain, sudah jawabannya ngapunten, saya Ahad pagi itu jam 6 sampai jam 7 di Islamic Center. Sudah menjadi agenda yang paling penting. Nah, menika sudah menjadi mudawamah, ya. Tapi kalau masih yongko teko pengajian nek ra ono acara, ya. Jadi yang penting acaranya dulu, nek ra ono acara nang pengajian, itu tidak bisa menjadi mudawamah, ya. Jadi untuk menjadi mudawamah harus dipentingkan, diulang-ulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iklafu minal amali ma tutiqun fa inna khairal amali adwamuhu wa engkal, ya. Beramallah yang dapat kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya sebaik-baik amalan itu yang mudawamah. Ngaji baik, tapi ngaji itu akan menjadi istimewa kalau mudawamah. Jadi sekali haji sudah dapat, sekali ngaji, ya, sudah dapat pahala, karena ini merupakan amal soleh. Tapi pahalanya biasa-biasa. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi amalan mudawamah, nilainya istimewa. Sehingga kalau nanti suatu saat darurat, nggak bisa melakukan amalan yang mudawamah tadi, umpamanya Allah anugerahi sakit, dirawat di rumah sakit, arep pamit ngaji diinfus ra iso nggo pamit ngaji, itu nilainya seperti orang ngaji.
Ya arep ngaji kok diinfus ra iso pamit ten rumah sakit. Beda niku wonten Ustaz Suprapto Ibnu Juraim. Ustaz Suprapto Ibnu Juraim itu termasuk mubalik yang luar biasa. Niku pas gerah ya, pas sakit dirawat di rumah sakit itu pamit ngisi pengajian. Ngisi pengajian diantar ambulan. Nanti pulang dari pengajian kundure di rumah sakit meleh. Ya. Wah ini patuan ya. Ini Allah yarham Pak Kiai Suprapto Ibnu Juraim itu begitu. Sudah sakit ya tetap saya jenenge pengajian ora iso ditinggalke. Ya. Nah, andai kata ini dirawat di ICU ra iso, itu nilainya seperti amalan yang mudawamah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita perlu memperjuangkan amalan-amalan soleh itu menjadi mudawamah. Monggo di dalam buku catatan itu sudah ada daftar ya, daftar amalan harian ya. Itu sudah mudawamah atau belum? Ya. Sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Ya, amalan mudawamah itu ada daftar yang harian bukan yang mingguan, maka pengajian ini nggak masuk. Ini yang harian mulai awal hari. Awal hari itu menurut penanggalan Islam itu dimulai maghrib. Jadi bukan pagi, Pak. Ya. Jadi hari itu mulai maghrib. Nanti setelah maghrib itu sudah hari Senin. Maka orang Jawa itu sebenarnya kalendernya sudah sesuai dengan kalender Islam. Karena sejak zaman Sultan Agung ya, kalendernya sudah berbasis kalender Hijriah. Namanya juga dekat-dekat nama Hijriah. Cuman ada modifikasi supaya lebih cocok dengan lidah Jawa. Muharram, angel wong Jawa niku nyebut Muharram Suro. Ada hari Asyura di situ diambil suronya. Dzulqa'dah jadi Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Ramadan jadi poso. Memudahkan. Sehingga dengan berdasarkan itu orang Jawa itu nyebut nanti ba'da maghrib itu malam Senin. Ya. Tapi kalau orang nasional ya, itu kan Ahad malam atau Minggu malam. Ya. Undangan Minggu jam 20.00 sampai 22. Itu artinya nanti malam. Yang benar menurut kalender kita itu malam Senin jam 20 sampai 22. Ya, jadi kita mulai dari awal ya, hari ya, coba dilihat ya, di situ ada beberapa amalan ya. Hari angsluping surya ya, tenggelamnya matahari itu adalah pergantian siang dengan malam. Waktunya disebut waktu maghrib. Jadi pergantian siang dengan malam itu waktunya disebut waktu maghrib. Ada tanda-tanda alamnya. Maghrib, matahari sudah nggak kelihatan, tenggelam. Itu berarti sudah masuk maghrib. Habis maghribnya itu tanda kemerahan di barat itu sudah hilang. Berarti sudah masuk waktu isya, maghribnya habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tanda-tanda alam yang bisa jadi tetenger. Tapi kalau bulan Masehi
nggak ada tanda-tanda alamnya. Ganti bulan juga nggak ada tanda-tandanya. Kenapa bar Februari sekarang jadi Maret, apa tandanya? Nggak ada. Hanya kesepakatan saja. Februari tahun ini 29 hari. Maka setelah 29 hari, maka tanggal 1, kemudian hari ini adalah tanggal 1. Tandanya apa? Nggak ada. Tapi kalau ke Hijriah, ganti tanggal ada tandanya. Ya. Matahari tenggelam dulu, baru bulan tenggelam, oh berarti ganti. Nanti bulan berikutnya matahari tenggelam dulu, bulan baru ikut tenggelam, setelah matahari ganti bulan. Maghrib Isya ada tandanya, ya. Tenggelam matahari sampai hilang tanda kemerahan. Ya. Tapi sekarang biasanya sudah tidak ngamati tanda kemerahan. Nek mendung ra ketok. Ya. Sudah ada yang mengamati dengan teliti sehingga sudah terbit jadwal sholat. Jadwal sholat. Nah, jadwal sholat itu sebenarnya tandanya itu. Dulu yang membuat jadwal itu yang dilihat. Nek tanggal 1 Maret itu jadwalnya kapan, ya sampai jam berapa, itu sudah ketemu. Jadi sekarang sudah ada jadwal sholat 1 tahun. Jadi mau tahu sholat maghribnya hari ini kita sudah tahu. Jadi nggak usah nunggu matahari tenggelam, kita sudah tahu jam berapa nanti. Ya. Nah ini tanda-tandanya ada. Ya. Bapak-ibu sekalian, di waktu maghrib ini, ya, yang merupakan pergantian siang dengan malam, ada beberapa amalan-amalan istimewa yang sebaiknya menjadi amalan mudawamah kita. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Pendak maghrib pun tahiyatul masjid dereng. Ya. Kalau ke masjid itu kolo-kolo, ya belum jadi amalan mudawamah. Ya. Tapi kalau tiap maghrib mesti nang masjid, ya. Ini tahiyatul masjid bisa menjadi amalan mudawamah. Ya, jadi untuk bisa memudawamahkan tahiyatul masjid qoblal maghrib, kok tahiyatul masjid qoblal maghrib, ya. Kudutan masjid. Nah, monggo dipirsani masing-masing. Ya. Saged dicontreng. Ya. Belum, kalau sudah dicontreng sudah. Ya. Nah, kalau misalnya belum, berani enggak berkomitmen? Ya, wah mulai engko, ya. Mulai tahiyatul masjid sebelum sholat maghrib. Ya. Jadi kalau berani berkomitmen, contreng komitmen. Ya. Sebab kalau tidak komitmen, Bapak Ibu sekalian, terus ya tidak pernah menjadi mudawamah. Sesuk wae ana urusan, sesuk wae ana urusan. Akhirnya malaikat maut rawuh durung sempat dilakoni. Ya. Tapi kalau yang hadir di sini insyaallah ya, sudah. Rawatib qobliyah maghrib. Ya. Dilakoni napa dereng. Ya. Kemudian sholat maghribnya sudah di awal waktu berjamaah di masjid apa belum? Ya. Oh isih nang dalem ya. Ya. Yang utama itu kalau bisa ditindake di masjid. Ya. Kemudian setelah sholat yurprung apa sempat berdoa, berzikir. Ya. Kemudian habis doa zikir diikuti sholat rawatib ba'diyah maghrib atau tidak. Nah, kemudian habis itu waktu sampai isya dipakai untuk apa? Tilawah Quran misalnya. Nah, monggo di pirsani muhasabah itu sudah menjadi bagian amalan mudawamah kita atau belum?
Ada satu amalan yang luar biasa pada waktu maghrib ini, namanya amalan ribat. Ya, ribat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, ya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Ya. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya. Jadi ada amalan yang dengan amalan itu Allah menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, ya, isbahul wudu alal makarih. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak menyenangkan atau tidak disukai. Ya. Menyempurnakan wudhu itu bisa berwudhunya dilakukan secara sempurna, ya. Mencuci organ-organ wudhunya dengan sempurna, ya. Tidak cepat-cepat, ya. Jadi misalnya liraup itu betul-betul sampai mukanya bersih, ya, ketika mencuci tangan, ya. Tapi juga menyempurnakan wudhu itu menjaga supaya tetap dalam keadaan suci. Ya. Jadi menjaga wudhu ini menjadi amalan penting, amalan istimewa. Meskipun saat-saat yang tidak disukai, ya. Pas adem, banyune kok jan ademe ra jamak-jamak, ya. Itu waktu yang makarih, waktu yang tidak disukai. Nah, selalu menjaga kesempurnaan wudhu, itu yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyak langkah menuju masjid. Nah, jadi banyak langkah menuju masjid ini suatu amalan yang luar biasa. Tiap waktu sholat kok mesti melangkah ke masjid. Maka kasratul khuta, banyak langkah. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW mengendikakan, ya, bersabda, ya, barang siapa menyempurnakan wudhu kemudian melangkah ke masjid, maka setiap langkahnya itu menggugurkan dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat. Ya. Itu hadis yang lain menjelaskan itu, dan hadis ini, ya, kasratul khuta, ya, itu membawa pada ampunan, ya, dan ketinggian derajat. Ini juga kagem ibu-ibu loh, ya. Jadi kasratul khuta itu juga untuk ibu-ibu. Jadi sering ada yang memfatwakan untuk kaum perempuan sholatnya itu utamanya di rumah, ya, ada yang memfatwakan begitu, ya. Padahal pada zaman Rasulullah para perempuan itu juga banyak yang sholat di masjid. Kiai Dahlan itu dalam rangka memotivasi para perempuan mau ke masjid dibikinkan musola khusus perempuan supaya para perempuan ini juga mau ke masjid. Itu kalau panjenengan tindak kauman itu ada masjid khusus, ya, perempuan, ada Langgar Ar-Rasyad, ada beberapa yang lain, nanti di Suronatan juga ada begitu, di Nutoprajan juga ada begitu, ya.
Untuk apa? Untuk mendorong supaya kaum perempuan itu juga mau ke masjid. Ya, ini banyak yang di mana-mana ya, saya diprotes oleh ibu-ibu, loh kan perempuan kan lebih utama di rumah. Ya. Di rumah nggak dapat khutoh, nggak dapat langkah menuju masjid. Ya, ini salah satu yang perlu kagem ibu-ibu, bagi ibu-ibu, ya, supaya juga ke masjid ini menjadi amaliyah harian, ya, amaliyah harian. Yang kedua, yang ketiga, ya, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu sholat setelah sholat. Jadi sholat maghrib menunggu sholat isya, sholat asar menunggu sholat maghrib. Itu intidharus shalah ba'das shalah. Fadzalikumur ribat, itu yang namanya ribat. Ya, menunggu sholat setelah sholat itu namanya ribat. Nah, Bapak sekalian, para mubalik tempo dulu ini nampaknya mempunyai wawasan yang luar biasa, sehingga ya, mereka itu mendorong, menggerakkan masyarakat. Maghrib isya itu rumahnya di masjid. Saya masih merasakan waktu kecil, ya, itu kita anak-anak sekampung itu maghrib itu semua ada di masjid dan ngaji tekan isya. Ya. Jadi semua anak-anak kampung, ya, maghrib isya itu rumahnya di masjid. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, terus ngaji, nanti diakhiri sholat isya berjamaah baru pulang. Ya. Tapi lama kemudian ini tergerus ini. Sekarang ini ya kurang, ya, kurang. Ya. Nah, mari kita gerakkan kembali. Karena ternyata ini amalan yang luar biasa. Ya. Nunggunya itu bisa sambil ngaji. Ya. Anak-anak itu sambil pengajian itu nunggu juga. Tapi ngajinya di masjid, jangan ngajinya pindah tempat. Ya. Tetap ngaji di masjid. Nah, kalau masjid ini bisa di sebelah sini satu kelompok untuk anak-anak, misalnya sebelah sana untuk kasepuan. Nah, mungkin bisa dibagi. Ya, masjid ini bisa 3 kelompok pengajian. Ya. Ya, itu. Tapi kalau kita sudah berangkat pada waktu maghrib ke masjid, itu niatnya wis tekan isya. Ya. Ribat. Ini amalan istimewa. Ya. Sekalian. Itu apa dampaknya? Itu dampaknya, misalnya pengurus masjid mengadakan pengajian tidak tiap hari saja. Misalnya maghrib isya itu pengajian seminggu 3. Wah, ini kan sudah proses ngajinya tidak nunggu seminggu di Islamic Center. Tapi sore ya seminggu kita bisa ada pengajian yang lain di masjid kita sampai 3 kali atau lebih. Nah, ini kalau kita bisa lakukan, kita dapat amalan ribat, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan meninggikan derajat. Kalau pas nggak ada pengajian bagaimana? Ngaji sendiri, tadarus, bawa Al-Quran, ya, kagem kasupuan, ya. Kalau di masjid sudah ada, tinggal menggunakan Quran yang di masjid. Kalau tidak ada, beli, ditaruh di masjid. Ya. Ya, jadi kalau jamaah masing-masing beli satu-satu, kemudian ditaruh masjid, nanti ketika di masjid baca pakai punya sendiri. Ya. Tapi juga ketika kesempatan lain orang lain bisa menggunakan. Disarankan Quran yang dibeli dibaca itu Quran yang ada terjemahan kata per kata. Ya. Itu Quran untuk tadarus insya Allah paling baik. Sehingga kalau kita kesulitan
memahami artinya, ada kata-kata susah, tinggal kita ngelirik ke bawah, oh udah tahu. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu sambil merenungkan maknanya. Ya. Itu yang bagus. Ya. Harganya tidak mahal, ya. 120.000 sudah dapat. Qurannya besar, jadi hurufnya juga bisalah bagi ibu-ibu yang sudah kasepuan, itu bisa membaca. Kalau yang Quran yang kecil-kecil itu bacanya agak susah ya. Yang besar lebih mudah. Nah, ini kalau bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu akan dekat dengan masjid. Dengan dekat masjid, masjid dilakukan pendidikan secara rutin, itu akan membawa umat Islam faham Islam. Sekarang ini persoalan besar kita, umat Islam sebagian besar tidak faham Islam. Karena tidak faham, amaliyahnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Nah, kalau kita bisa menggerakkan, ayo umat Islam, maghrib isya ke omahe nang masjid. Ya. Masjid itu adalah baitun min buyutillah. Masjid itu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kalau kita DDP di rumah Allah, insya Allah Allah akan sayang pada kita. Nah, kalau Allah sayang pada kita, Masya Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat lebih-lebih lagi, lebih bahagia lagi. Jadi Bapak sekalian, ya, monggo kita gerakkan mulai dari diri kita. Ya. Mulai engko sore aku tak ribat. Ya. Di masjid, ya, nunggu di masjid. Yang biasa dahar bar maghrib saurung ngisa digeser. Ya. Monggo, apakah digeser sebelum maghrib, sebelum berangkat, atau digeser setelah isya? Ya. Tapi lebih baik gesernya sebelum berangkat. Ya. Kenapa? Usus kita itu mempunyai fisiologi, mempunyai kondisi kapan sebaiknya kita makan. Jadi fisiologi usus itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pencernaan, yang kedua tahapan penyerapan, yang ketiga tahapan pembuangan. Tahapan pencernaan itu terbaiknya ya atau terjadi sekitar pukul 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, pada tahapan ini saat makan besar terbaik. Ya. Jadi kalau dahar nasi ya, itu terbaiknya mulai jam 10 sampai jam 8 malam. Itu waktu terbaik. Ya. Nah, jam 10 malam sampai jam 4 pagi itu saatnya usus optimal menyerap apa yang kita makan. Ya. Meskipun pada pencernaan tadi ada juga yang diserap, tapi melakukan optimalisasi jam 8 malam sampai jam 10 pagi, jam 4 maaf, jam 4 pagi nyerapan. Jam 4 pagi sampai jam 10 itu saat terbaik membuang. Ya, jam 4 pagi sampai jam 10 saat terbaik membuang. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, membuang ya, itu sebaiknya dibiasakan pagi. Ya, pagi. Pulang dari masjid sudah langsung ke WC. Jadi kebiasaan ya. Itu saat terbaik ya. Jadi saat makan besar terbaiknya adalah fase pencernaan,
pada fase penyerapan dan fase pembuangan sebaiknya makanannya jangan terlalu besar. Kalau sarapan pagi ya itu ya jangan full porsi ya. Pagi itu disarankan misalnya jus ya, misalnya buah-buahan misalnya pagi. Nanti besar itu utamanya ya setelah jam 10 ya. Nah, Isya sekarang jam 7 lebih. Nanti kalau pulang Isya kadang-kadang pun mepet ya. Nah, kalau belum berangkat sholat maghrib ya saya kira itu lebih utama ya. Meskipun fase ini Islam itu mengajarkan memang janganlah rutinitas itu berlangsung terus menerus tanpa ada inovasi. Maka tiap bulan Ramadan dilakukan inovasi. Maame jam 3 bengi ya, pada fase fase penyerapan ya, sama waktu maghrib buka ya. Itu untuk melakukan perubahan supaya selanjutnya fungsinya menjadi semakin baik ya. Jadi tradisi itu boleh kita tradisikan, tapi mesti sekali waktu ada inovasinya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, marilah ya kita gerakkan umat kita pada waktu-waktu itu ke masjid. Kita awali dari diri kita, mubalik kita kalau bisa ya maghrib isya itu di masjid. Dia bisa ngajari jamaahnya. Yang belum bisa baca Quran diajari maca Quran. Yang merasa belum bisa datangi ustadznya untuk minta diajari. Boleh untuk setoran yang hafalan dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan umat Islam terhadap pemahaman agama Islam ini semakin hari semakin baik. Dengan bergerak bersama-sama menuju masjid. Nah, pergantian siang dengan malam, Bapak Ibu sekalian, ini diakhiri ya, dengan melaksanakan sholat isya berjamaah. Ya, sholat isya berjamaah selesai, habis itu selesai sebaiknya kundur ke rumah. Dan Rasulullah SAW itu membiasakan habis isya, habis sholat isya itu sudah aktivitas di rumah. Sehingga bagi Muhammadiyah misalnya, ya sebaiknya membiasakan rapat itu ya sebelum isya. Ya. Saya dulu waktu memimpin Muhammadiyah di Kalimantan Timur, saya mewarisi sebelumnya itu kalau rapat mulai jam 8, habis isya baru ngumpul rapat. Kadang-kadang bisa lengkap itu jam 9. Ya, kalau yang dibicarakan banyak, kadang-kadang jam 11 baru rampung. Pulang ke rumah sampai rumah sudah jam setengah 12 lebih. Ya. Tidurnya kemalaman. Tahajudnya bisa kacau balau. Nah, sehingga bagusnya kegiatan-kegiatan itu dilakukan sebelum isya. Rasulullah tidak suka berbincang-bincang dengan umat ya setelah selesai sholat isya. Kundur, silahkan melakukan aktivitas-aktivitas. Itulah isya. Itu malam dimulai. Ya. Jadi isya itu adalah awal lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Dan pada bagian waktu malam bertahajudlah kamu. Tahajud nggak boleh sebelum isya, Pak. Ya. 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 Tahajud itu harus sudah masuk waktu isya dan sudah sholat isya. Ya. Nah, kita bertahajud itu pada minal lail, bagian dari malam. Ya. Nah, disitulah ya begitu isya kita sudah masuk waktu malam hingga subuh itu namanya waktu malam.
waktu malam ini berkisar antara 9 jam hingga 9,5 jam kalau kita di Indonesia ini ya. Sehingga malam dibagi 3 bagian ya. Sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Nah sekarang isaknya jam berapa Bapak Ibu sekalian? 7 lebih 46 menit ya, 7 lebih 6 menit. Berarti nanti sepertiga malam awal itu tambah 3 jam. Berarti jam 10 lebih ya sekitar 1/4 jam. Ya, jam 10:15 kurang lebih awal malam. Nanti pertengahannya 10:15 tambah 3. Berarti jam 1 lebih setengah 2. Setengah 2 sampai subuh itu sepertiga malam akhir. Nah, amalan-amalan apa yang terbaik kita lakukan pada waktu malam ini? Sepertiga malam awal apa? Sepertiga malam tengah apa? Sepertiga malam akhir apa? Nah itu kalau sepertiga malam awal bagi yang tidak ribet itu ada sholat tahiyatul masjid ya. Ada sholat isya berjamaah di masjid, berdoa, berzikir, membaca apa buku atau membaca apa menjadi kegiatan-kegiatan yang penting. Dan sebaiknya di akhir sepertiga malam awal sudah berangkat tidur. Jadi sepertiga malam awal ya, amaliyah akhir itu yang penting dimudahwamakan segera berangkat tidur. Tidur itu bisa menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian ya. Tidur itu bisa menjadi bagian amal soleh, sehingga amal soleh ini kita persiapkan dengan baik. Tidur merupakan kegiatan untuk merecovery, mengembalikan tubuh kita itu dalam kondisi bugar kembali. Dan tidur terbaik itu pada malam, sepertiga malam tengah, sepertiga malam awal, plus sedikit sepertiga malam akhir. Sekarang tinggal kita mau tidur berapa jam ya. Kalau para ahli fisiologi mengatakan manusia itu memerlukan tidur kurang lebih 7-8 jam sehari. Ini ahli fisiologi. Tetapi Allah mengatakan ya, Qumil laila illa qalila ya, bangunlah malam kecuali sedikit ya. Qumil laila illa qalila nisfahu awingkus ya, auzid ya, separuhnya atau kurang sedikit atau tambah sedikit ya. Separuh malam berapa jam? Rata-rata separuh malam itu 4,5 jam. Bisa kurang sedikit, bisa tambah sedikit. Sehingga sesungguhnya manusia itu cukup tidur separuh malam. 4,5 jam cukup. Separuhnya bangun. Boleh tambah sedikit, kurang sedikit. 4,5 jam tidak cukup, tambah lagi jadi 6 jam tidurnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidur itu beberapa siklus tidur satu malam ya. Mulai kita jatuh tidur nanti akan bangun ya. Jadi mulai jatuh tidur, tidur dangkal, tidur dalam, kemudian dangkal lagi, kemudian bangun. Nah, satu siklus ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit ya. Jadi satu siklus tidur itu berlangsung kurang lebih 90 menit. Maka Bapak Ibu mengenal yang namanya ngelilir tuh ya. Ya. Ngelilir itu akhir siklus tidur. Biasanya siklus pertama ngelilirnya nggak sadar karena masih capek.
Ngelilir sadar itu setelah siklus kedua atau siklus ketiga. Kita sadar, oh bangun. Kadang-kadang kita lihat jam piro iki. Itu ngelilir. Nah, kalau kita ngambil separuh malam, maka kita tidur 3 siklus. Ya. Kalau kita 6 jam, kita ngambil 4 siklus. Jadi itu tidur yang terbaik itu sebaiknya sesuai siklus, kita bangun itu di akhir siklus, badan segar. Kalau kita bangun di tengah siklus, itu badannya kurang segar. Ya. Ya. Jadi di tengah siklus dibangunkan, wes mangsane tangi, ya. Sahur-sahur, wah itu susah itu. Tapi kalau sudah di akhir siklus, ya, itu kita nggak usah dibangunkan, kita akan terbangun. Tapi kita ngelilirnya itu tidak lebih 5 menit. Ya, tidak lebih 5 menit, sebentar saja. Kalau kita tidak segera bangun, nanti akan jatuh tidur ke siklus berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tidur setengah 11, itu kalau 3 siklus, itu jam 3, itu akhir siklus ketiga. Jadi kalau kita tidur jam 10.30, kita tidur setengah malam, ya, itu kita berarti jam 3 harus bangun. Kalau alarm kita bunyikan jam 3, itu bangunnya gampang banget. Ya. Oh wes jam 3, ya. Jam 3, segera bangun. Tapi begitu ngambil alarm dimatikan, sidik nah ya. Ya. Nanti tidur, ya, kemungkinan bangunnya jam berapa? 4:30, ya, 4:30. Tapi karena sudah siklus yang keempat, biasanya bisa bangun sebelumnya, mungkin jam 4 bisa bangun. Tapi tidak, kita mau tidur lagi 10 menit, susah, ya, bablas, ya, bablas. Maka kalau sudah bangun, segera bangun, ambil air wudhu, segera sholat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidur itu sebaiknya pada 1/3 malam awal di akhir, ya. Akhir 1/3 malam awal. Nah, kalau di sini itu jam 7 menit sudah isya, berarti akhir 1/3 malam itu kan jam 10, ya, 1/4 kurang lebih. Nah, sebelum jam 10 kalau bisa sudah tidur. Atau kalau mau bangun jam 3, ya 10:30 paling lambat, ya, sudah harus berangkat tidur. Itu amalan terbaik pada waktu itu. Tidak ada amalan yang lebih baik dari tidur pada jam-jam itu, ya. Tidak ada yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah memang menyiapkan malam itu litaskunu, ya, untuk kamu bersakinah, mengembalikan kebugaran, tenang, ya, untuk kemudian nanti bisa bugar kembali. Allah sudah menyiapkan di waktu malam itu hormon yang disebut hormon melatonin. Itu adanya cuma malam, Pak. Ya. Kalau siang dia tidak berproduksi, begitu malam dia berproduksi. Pada tahap awal fungsi utamanya adalah untuk membuat ngantuk, tidur, dan dia memperbaiki rasa capek, ya, tubuh yang tadi kecapean tadi diperbaiki dengan hormon melatonin ini, ya, lewat tidur, ya, sehingga nanti kemudian menjadi bugar. Jadi pada awal malam dan tengah malam hormon melatonin fungsinya untuk istirahat. Tapi ketika istirahat sudah cukup, hormon melatonin ini fungsinya bagus sekali untuk berpikir. Ya. Jadi pada tahap awal fungsinya bagus untuk tidur, istirahat. Begitu istirahatnya cukup, hormon melatonin ini memicu proses berpikir, itu menjadi bagus. Maka kelanjutan surat Al-Muzammil tadi, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Ya. Inna nasyiatal laili huwa asyaddu wat'an wa aqwamu qila.
Karena pada waktu malam itu ya, menjadi waktu yang membuat membaca itu kesannya lebih ya. Jadi kalau kita belajar di waktu malam itu bleng. Kalau siang itu diwoco bola-bali kok ora dong ya. Karena memang Allah sudah menyiapkan itu komposisi hormon kita pada waktu malam itu bagus sekali untuk berpikir. Maka wa minal laili fatahajjat bi, tahajud itu kan kita memikirkan Allah ya. Berkomunikasi dengan Allah, memohon kepada Allah, bersujud kepada Allah, itu kan proses pikir. Sehingga orang yang bertahajud ya, itu akan mendapatkan maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Di antara malam bertahajudlah kamu supaya kamu mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, kemudian perintah waratilil Quran, ya, baca Quran itu yang terikat dengan waktu itu hanya di waktu malam, Mbak. Selebihnya bebas. Ya. Artinya apa? Artinya di waktu malam itu kita diperintahkan secara khusus ratilil Quran, baca Quran dengan tartil, ya, dengan difahami maknanya. Ya. Sehingga itu nanti akan masuk ke dalam otak kita dan mempengaruhi hidup kita, menjadi guidance, menjadi petunjuk dari hidup kita. Ya, jadi Bapak sekalian, malam di tahap awal itu hormon melatonin berfungsi, tidur. Ya, itu amalan paling baik. Ya, Bapak mau yang lain-lain tidak akan lebih baik daripada itu. Ya, karena dengan tidur di tengah malam dan mulai awal malam ini, ya, akan menjadikan aktivitas berikutnya itu prima. Tapi nek membiasakan lek-lekan begadangan, itu biasanya hari berikutnya itu loyo. Padahal kita pada hari-hari itu ya, diperintahkan untuk litabtahu min fadlillah, mengejar karunia Allah. Lah, mengejar karunia Allah nek loyo kan berat. Ya. Maka Allah memberikan waktu istirahat yang terbaik dengan disiapkan mekanisme tubuh yang mendukung proses istirahat itu berlangsung dengan baik. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, supaya amal soleh tidur kita itu optimal, biasakan kita memulainya sesuai sunnah Rasul. Bagaimana sunnah Rasul untuk tidur? Ya, pertama berwuduklah, ya, jaga wudhu. Sebelum berangkat tidur, sucikan diri, berwudhu. Setelah berwudhu apa? Suasana ya, disiapkan, matikan lampu. Kalau tidur dengan lampu terang, melatoninnya produksinya tidak optimal. Ya. Maka Rasulullah menuntunkan matikan lampu. Ya. Nek takut terlalu gelap, ya lampunya yang 5 watt lah. Ya. 5 watt yang warnanya warna temaram sehingga tidak mengganggu, sehingga produksi hormonnya optimal. Ya. Dengan hormon yang optimal, maka tidurnya akan lebih berkualitas. Jadi setelah matikan lampu, berangkat tidur, miring ke mana? Kanan ya, miring ke kanan. Itu posisi yang paling baik untuk mengawali istirahat. Nanti kalau kemudian pas sudah tidur, dadi mlumah, dadi nglebak, itu biarkan aja nggak apa-apa. Yang penting mulainya. Yang penting mulainya miring ke kanan. Ya. Nah, ketika sudah miring, ini kan kita masih sadar Pak ya, berzikirlah, ya. Bisa membaca ayat-ayat tertentu, apa yang kita hafal kita baca.
Kalau sudah terasa mau tidur, segera bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Insya Allah tidurnya berkualitas dan amal soleh. Tapi jangan lupa sebelum tidur, ya Allah, saya mau bangun jam 3. Lapor kepada Allah, ya Allah, saya mohon dapat bangun jam 3. Nanti Allah pasti bangunkan jam 3 ya. Tapi kalau tidurnya ketiduran, nonton TV terus ngerti-ngerti tangi-tangi kok TV-nya ngeses ya. Tapi kalau sekarang nggak ngeses karena siarannya 24 jam ya. Kalau dulu ngeses ya. Itu tidur ketiduran itu kurang berkualitas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kulino tidur ketiduran, tidurnya kurang berkualitas, nanti bangun-bangun belum fit ya. Sehingga tidur itu harus dengan kesadaran, sadar kalau mau tidur. Kita awali dengan ya tadi amaliyah menjelang tidur. Kita tidur dalam keadaan suci ya. Insya Allah ya, tidur kita berkualitas dan kita dapat bangun pada waktu yang kita tentukan. Bagi yang baru memulai, boleh dibantu pakai alarm. Alarmnya bunyikan pas akhir siklus jam 3 ya. Nah, nanti ini sebagai pembantu. Tapi kalau sudah mudawamah, nanti nggak usah pakai alarm, pasti bangun Bapak sekalian ya. Jadi kalau sudah mudawamah, nggak pakai alarm pasti bangun. Allah pasti membangunkan ya. Nah itulah yang monggo perjalanan waktu ini kita mudawamahkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan amal soleh yang mudawamah, yang sudah menjadi kebiasaan. Perlu perjuangan memang ya, tapi saya kira kita bisa untuk memudawamahkan. Baru sampai amalan malam, pagi, siang, sore belum ya. Tapi waktunya sudah jam 7 ya, kurang 1 menit ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dilanjutkan ya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan kita dapat mengikuti petunjuknya itu dengan baik, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.